Mas, kalau kita menginginkan sesuatu, bisa nggak ya terwujud dengan tanpa effort, physical action, selama vibrasi tinggi? Apakah itu membutuhkan vibrasi yang tinggi kayak gitu? Vibrasi itu kan aslinya adalah nuansa dari kesadaran kan. Vibrasi kan erat dengan kaitannya dengan perasaan yang menghasilkan getaran. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi ke dimensi yang lebih dalam, yaitu background dari nuansa kesadaran, yaitu kesadaran itu sendiri. Artinya backgroundnya pasti getarannya lebih tinggi dari nuansanya. Apakah semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan? Dan apakah tujuan kita hidup? Apakah kita hanya sekedar menyaksikan saja gitu? Nah, ini yang perlu ketika kita ingin mengalami realisasi, yang diperlukan adalah kita menyadari siapa yang bertanya. Di mana pertanyaan itu muncul? Nah, itu kan pertanyaan muncul kan di ruang kepala kan. Pertanyaannya cuma lewat-lewat doang. Tapi kita teridentifikasi dengan pertanyaannya. Kalau kita menanggapi pertanyaannya pasti bulat. Pasti bulat. Dan itu jawabannya pasti hanya sebatas asumsi. Karena kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Apakah ada yang menggerakkan ataukah ada apa, kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Bisa nggak diceritakan bagaimana kemudian lautan ide di dalam pikirannya Mas Riko itu selalu muncul tuh kira-kira gimana sih Mas, bisa diceritakan? Karena tak lihat gitu ya, Mas Riko selalu buat tulisan-tulisan yang baru dan itu memang sangat-sangat orisinil. Itu terjadi seperti apa sih dalam 24 jam kehidupannya Mas Riko gitu? Nah, pikiran saya itu cenderung diem. Kecuali kalau pas bicara sama orang. Nah, kalau nulis ya tiba-tiba nulis aja. Oh, yang mau tak tulis ini. Nggak pakai mikir yang aneh-aneh sampai dipikir-pikir gitu, nggak. Intinya adalah ketika kita bukan mampu mendiamkan ya. Kita harus mencari background dari pemikiran-pemikiran itu. Kayak misalnya di ruangan ini kan banyak objek kan. Ada meja, ada kasur, ada kursi, terus ada lampu, ada kaca, terus ada TV, ada orang, ada Mas Hendra, ada Mas Dika, ada Bu Gusnul, ada Om Joko. Tapi kita jarang sekali menyadari ruang di mana segala sesuatu itu dibiarkan ada. Intinya selalu dibutuhkan ruang di mana pikiran dapat muncul dan tenggelam. Dan yang paling penting sebetulnya adalah ruang itu. Karena ruang tidak terpengaruh oleh apa yang muncul dan tenggelam. Dan justru apa yang muncul tenggelam dimunculkan dan ditenggelamkan oleh ruang tersebut. Oke. Itu kesadaran. Baik Mas. Tanggal 17 Februari kita kan nanti bikin kelas Zoom. Jadi sahabat-sahabat kita yang kemudian tidak bisa datang di Kopdar, itu kan nanti kita fasilitasi ada kelas Zoom dan di situ ada pendampingan selama 2 minggu ya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan ke Mas Riko. Jadi nanti di Zoom itu kolektif terbatas kan sifatnya, karena kalau terlalu banyak kan repot juga masalahnya orang segitu banyak gitu kan. Terus kemudian ada beberapa tambahan materi dan itu mungkin mekanismenya seperti apa Mas Riko biar teman-teman nanti bisa memahami lebih detail gitu. Yang paling penting untuk materi pertama itu adalah materi tentang realisasi diri. Yang mana sih diri fiksi itu dan yang mana kesejatian itu. Itu yang paling penting. Dan kedua, ketika dirinya sudah tersadari yang sejati, kita baru bisa melakukan letting in secara benar. Jadi dua itu merupakan materi utama. Yang untuk konsultasi masalahnya tetap nanti akan dijawab di Zoom kan? Akan dijawab di Zoom. Dan pada saat biasanya teman-teman yang paling susah kan mengimplementasikannya itu loh Mas Riko gitu. Itu nanti bisa didampingi di WA group ya Mas ya. Oke. Intinya yang paling susah itu adalah karena kita memiliki urgensi untuk menghindari masalah. Entah itu masalah luar ataupun sensasi fisik yang dianggap masalah. Misal kita punya kenangan misal uangnya diambil orang gitu ya. Ketika ketemu orang itu rasanya nggak enak. Nah, kita lari dari rasa ini menjauh. Nah, itu kan lari. Kita sejak kecil ada urgensi untuk lari.
ya kita harus berusaha untuk diam dan menyadari dan tidak lari. Intinya itu tok. Intinya jangan lari. Jangan lari. Iya, karena seberapa jauh pun Anda berlari, Anda tetap akan terkejar pada akhirnya. Oke. Nah, Mas Riko kemarin aku dikasih tahu sama Mas Joko gitu ya. Jadi memang untuk vale orgasme itu memang ini ya, apa tuh namanya, kelas khusus gitu ya Mas ya. Oh, iya. Supaya kemudian teman-teman tahu prakteknya bagaimana gitu ya. Dan itu biasanya ini Mas, apa, misal kayak durasi lama dan seterusnya, itu dari teman-teman yang sudah praktik ikut kelasnya Mas Riko itu prosentase keberhasilannya berapa persen Mas? Sekitar 90%-an. 90%. Oh. Kalau prakteknya bener ya. Kemarin ini baru webinar 5 hari dan hari ini udah banyak hasil orang-orang. Cerita gitu. Cerita. Lewat 2 jam, udah ada yang awalnya 10 menit, sekarang jadi 2 jam Loh. durasinya. Ya, nggak boyokan apa gimana, nggak tahu. Intinya adalah materi seks amatif atau vale orgasme ini adalah ditujukan untuk dari bersetubuh menjadi bersejiwa. Oh, jadi ada dimensi ketuhanan di situ ya? Iya, banyak kasus itu yang biasanya teman-temanku di Facebook yang awalnya nggak begitu paham sama tulisanku, nggak paham maksudnya, setelah ikut kelas yang vale orgasme dan dia mengalami vale, kemudian mengalami yang aktual, dia baru paham. Karena memang sebelum memahami tulisan ya kita harus paham apa yang dimaksud oleh tulisan tersebut. Susahnya itu. Iya. Jadi setelah ikut kelas dia baru benar-benar paham itu ya, awalnya. Karena kan kita terlahir dari seks kan. Oh iya. Itu. Jadi ketika kita menggunakan seks sebagai sarana seksual, maka menggunakan seks sebagai sarana untuk mengalami realisasi diri, artinya seluruh sel kita mendukung upaya kita. Waduh, menarik. Letting in di dimensi seksual. Iya, letting in di dimensi seksual. Letting in di dimensi seksual. Soalnya kan lebih cepat. Soalnya kan seks ini kan cenderung ditolak kan sebagai hal kotor kan. Iya. Meskipun kita sudah menikah, itu dogmanya masih gandol dan banyak orang nggak sadar. Baik, izin tanya Mas Hendra, kalau ada orang sering kena tipu, kira-kira kenapa? Apa karma atau program pikiran, terus solusinya bagaimana? Itu gimana Mas Riko? Nah, kita nggak perlu lah cari-cari label, gara-gara aku memendam ini, gara-gara memendam ini. Nggak, dirasakan aja sensasinya ketika kita mengingat adegan ditipu. Nah, di situ diterima aja sensasinya, diselami sensasinya sampai sensasinya lenyap dengan sendirinya. Kalau nggak lenyap ya nggak usah berusaha dilenyapin. Intinya diselami aja, dialami total, dibiarkan masuk, dialami total, dan ya udah biarkan. Kalau mau lenyap ya nggak apa-apa, nggak lenyap juga nggak apa-apa. Nah di situ biasanya hampir pasti loopingnya runtuh. Oke. Mas, kalau kita menginginkan sesuatu, bisa nggak ya terwujud dengan tanpa effort, physical action, selama vibrasi tinggi? Apakah itu membutuhkan vibrasi yang tinggi kayak gitu tuh? Gitu. Gimana tuh Mas? Teman-teman yang di TikTok boleh bertanya juga nanti, silakan. Vibrasi itu kan hasilnya adalah nuansa dari kesadaran kan. Vibrasi kan erat dengan kaitannya dengan perasaan yang menghasilkan getaran. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh lagi ke dimensi yang lebih dalam, yaitu background dari nuansa kesadaran, yaitu kesadaran itu sendiri. Artinya backgroundnya pasti getarannya lebih tinggi dari nuansanya. Makanya di siapa? Bukunya siapa? David Hawkins yang Power Force. Terakhir kan God View kan, pencerahan kan. Nah pencerahan itu adalah background dari nuansa. Dan itu bukan gerak ke atas, tapi adalah gerak ke belakang. Artinya ketika kita mampu mengamati nuansa, ya kita menjadi ketidakterbatasan, di mana nuansa-nuansa tersebut muncul dan tenggelam. Enlightenment ya? Iya. Oke. Nah, kemarin yang kapan hari itu aku ketemu sama Mas Joko, diajari cara salaman. Itu manfaatnya buat apa sih Mas?
Besok Banyak aja ya gini. diterangin. Gimana bisa. Sentuhan bernyawa. Sentuhan bernyawa. Iya, Bisa dipraktekin. besok dipraktekin ya. Jadi Oke, oke. ada biasanya orang nyentuh itu kan asal sentuhan. Iya. Dia nggak benar-benar ada di tangannya. Heeh. Jadi dia belum ada di tingkat menyentuh dengan tangan. Heeh. Jadi kita belajar menyentuh dengan tangan. Kemudian ada tingkatan lain menyentuh melalui tangan. Jadi bukan tangan yang nyentuh, tapi adalah kesadaran yang menyentuh. Ada pencipta dan tidak ada ciptaan, maka kita sampai di pengalaman bahwa segala sesuatu adalah aku. Segala sesuatu adalah sampean, segala sesuatu adalah sampean, dan segala sesuatu adalah kita. Kita ini adalah satu kesatuan. Yang intinya adalah satu yang memunculkan ekspresi yang beragam-ragam. Kayak lautan itu kan satu, utuh kan. Iya. Tapi dia memunculkan ombak yang beragam dan jumlahnya beragam. Tapi dari sudut pandang ombak lain itu terpisah dan bukan dirinya. Tapi ketika si ombak itu terjun ke laut, dia sadar, oh segala sesuatu adalah aku. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, apakah manusia bisa memilih antara mengikuti pikiran dengan mengikuti yang sejati? Apa efek dari pilihan tersebut, Mas Riko? Gitu. Ketika memilih, berarti dia mengikuti pikiran. Ketika kita tidak memilih, ya kita tidak mengikuti. Yang diperlukan adalah kita tidak mengikuti. Caranya adalah dengan tidak memilih. Artinya kita tidak memilih emosi yang sedang hadir saat ini. Dan kita juga tidak memilih pemikiran. Karena ketika kita memilih, berarti kita memisahkan. Artinya kita memilih, ini ada yang bagus, ini ada yang negatif. Kita memilih yang positif. Nah, di situ mulai rancu. Akan muncul banyak penderitaan. Jadi Intinya, sekali lagi, apapun masalahnya, poinnya adalah kita melampaui pikiran, perasaan, dan tubuh tadi ya. Karena di dimensi yang lebih dalam, masalah itu nggak ada. Berarti andai kata setiap orang ini bisa selalu menyadari hal itu, damai banget dunia ini. Damai ya. banget. Ya, simbolnya itu kan, Buddha kan simbolnya adalah roda. Artinya masalahnya ada di permukaan roda, tapi tidak ada di pusat dari roda. Oh. Karena permukaan pasti geronjal-geronjal, kena jalan. Tapi pusatnya dia nggak kena. Iya. Pusatnya diam. Jadi gini bos, jadi besok itu ketika ikut kelas ya, yang tadinya durasinya 10 menit bisa jadi 2 jam. Tanpa obat. Gimana tuh? Tanpa obat tuh. Ente tanpa obat-obatan. Tanpa obat yang merasa Nah, gimana dan ini? itu lebih Oh, astagfirullah. Saya ada loading dulu. Siap. Gini, Mas, aku mau minta saran ini teman-teman ya. Aku nih orangnya sungkanan gitu kan ya. Yap. Apakah itu merupakan ketidakbijaksanaan atau ketegasan gitu? Sebaiknya orang kayak aku tuh harus gimana gitu loh. Sungkanan kan apik ya Mas ya, bagus kan ya. Yang Gimana perlu, tuh? Gimana yang tuh? perlu kita selidiki adalah sensasi dari rasa sungkan. Dan itu diselami. Udah pasti beres. Oh, Tapi ketika kita terjebak di label sungkan, kita akan berusaha melenyapkan label. oke. Intinya adalah kita menelusuri gimana sih rasanya sungkan ini. Intinya pertanyaan gitu tok. Gimana sih rasanya sedih ini, atau gimana sih rasanya marah ini. Itu akan mengarahkan kita ke arah yang benar. Mas Joko, awal-awal itu ya dikasih tahu Mas Riko kayak gini nih, atau gimana? oh enggak, ini jauh lebih detail. Oh, Ini jauh lebih ke teknik, lebih spesifik. Oke, Kalau oke. lebih ke filosofis Oh. kayaknya kita terlalu jauh. Oh, gitu ya. Ini mudah udah. oh ini sudah agak muda ya. Iya. Baik. Assalamualaikum Om, maaf saya mau tanya Om, saya ini kerja tiap hari jadi kuli di kebun orang. Perasaan saya ini kok padam dalam rezeki. Ini perasaan gimana nih, mau buat kredit Honda, buat anak sekolah. Jadi intinya soal rezeki Mas.
solusinya Mas Riko terhadap saudara-saudara kita yang memang problem utamanya masih dalam konteks rezeki gitu, untuk ngasih makan anak istri. Itu pertama gimana menurut Mas Riko tuh? Bahas itu, kita mulai yang menolak uang. Oke. Jadi yang pertama adalah kita perlu bertanya, kenapa kita pingin kaya? Yang pertama, dan dari apa kita sebenarnya lari? Itu berhubungan. Ketika kita tahu dari apa kita lari dan kenapa kita pingin kaya, kita akan merasakan sensasi kekurangan. Nah, sensasi kekurangan ini identik dengan sensasi sempit. Seakan-akan kita berada di dalam tubuh, padahal tubuh berada di dalam kita. Intinya adalah kita perlu menanyakan hal-hal dari apa sebenarnya kita lari. Sebetulnya itu. Ketika kita nemu itu, kita akhirnya ketawa. Oh, ternyata selama ini aku yang lari dari uang gitu, atau aku yang menolak uang. Itu pasti sadar kita. Sama kayak ketika Mahakasyapa, muridnya Buddha, ketika ada pertemuan ketika di pagi hari, sang Buddha hanya memberikan bunga kepadanya. Di titik itu dia tercerahkan. Dia ketawa. Oh, ternyata aku bahkan sudah tercerahkan sebelum ketemu sampean, wahai Buddha gitu. Itu dia ketawa karena sebenarnya Mas Hendra juga sudah tercerahkan. Om Joko sudah tercerahkan. Mas Rika sudah tercerahkan, hanya saja tidak sadar terhadap kesadaran yang alamiah yang sudah ada. Itu. Dan ciri-ciri orang yang sudah tercerahkan itu setiap orang beda-beda atau gimana, Mas? Atau mesti sama, muaranya sama? Beda-beda. Beda-beda. Dan pasti kebanyakan akan menunjukkan. Mungkin nggak orang gila tercerahkan gitu? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Karena dia terjebak di pemikiran. Orang gila sama orang normal itu hampir sama. Yang orang gila ngomong sendiri melalui mulutnya. Kalau orang normal biasanya dia ngomong sendiri tapi hanya di kepalanya. Seakan-akan dirinya terbagi dua, terus dia ngomong-ngomong sendiri di kepalanya. Dapat masalah dikit, dia tidak terima, mungkin dia RSC. Bedanya cuma setingkat. Satunya di bibir, satunya di kepala. Hampir sama. Baik. Intinya ciri-ciri pencerahan ya beda-beda. Nggak ada cirinya. Ketika kita dicirikan, manusia akan memilih konsep. Oh, ini orang yang tercerahkan. Oh, ini yang enggak. Nah, itu yang bahaya. Akhirnya seseorang bisa meniru ciri-ciri orang yang tercerahkan dan akhirnya muncul pengkultusan. Ini yang bahaya. Makanya kebanyakan orang pencerah yang udah tercerahkan pasti menunjukkan berbagai macam kelemahan. Contohnya Ramana Maharishi, dia menunjukkan bahwa dia rakus ke makanan dan kakinya borok. Justru malah ditutup-tutupi. Justru malah ditunjukkan kelemahan-kelemahannya agar murid-muridnya itu tidak mengkultuskan dirinya. Agar dia, oh ternyata Ramana juga sama kayak aku juga pasti bisa mengalami pencerahan yang sama kayak gitu loh. Tapi ketika dia menunjukkan atau berpura-pura sempurna, muridnya yang kasihan. Wah, kayaknya aku nggak bisa kayak dia terlalu sempurna deh, aku nggak bisa gitu. Oke. Ya sama kayak Gus Dur. Kalau dia tampak sempurna ya kita nggak tapi Gus Dur kan ya matanya gini-gini, terus pilek nggak sembuh-sembuh kan gitu kan. Ya kita kan akhirnya, oh aku juga bisa ngalami kayak Gus Dur kan gitu kan. Sebenarnya mau disembuhkan bisa ya? Ya mau disembuhkan ya nggak bisa. Ya itu udah, memang pasti ada cacatnya. Itu petunjuk bagi manusia bahwa pencerahan adalah hal yang natural, bukan sebuah pencapaian. Bukan sesuatu yang perfect gitu. Bukan sesuatu yang perlu dicapai dan kita harus sempurna. Tapi memang sudah ada sedari awal. Pencerahan itu kehendak semesta itu sendiri atau kehendak orangnya? Kehendak semesta. Kehendak semesta. Jadi kita nggak bisa ingin tercerahkan, itu nggak bisa berarti? Kita sudah tercerahkan. Kita sudah. Justru tercerahkan. Keinginan untuk tercerahkan menghalangi kita tercerahkan. Karena yang tercerahkan adalah laut, bukan ombaknya. Baik. Titip pertanyaan buat Mas Riko, Mas Hendra. Apakah semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkan? Dan apakah tujuan kita hidup
apakah kita hanya sekedar menyaksikan saja gitu? Nah, ini yang perlu ketika kita ingin mengalami realisasi, yang diperlukan adalah kita menyadari siapa yang bertanya. Di mana pertanyaan itu muncul. Nah, itu kan pertanyaan muncul kan di ruang kepala kan. Pertanyaannya cuma lewat-lewat doang, tapi kita teridentifikasi dengan pertanyaannya. Kalau kita menanggapi pertanyaannya, pasti bulat. Pasti bulat. Dan itu jawabannya pasti hanya sebatas asumsi, karena kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Apakah ada yang menggerakkan, ataukah ada apa, kita nggak pernah tahu. Pikiran kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita tujuannya realisasi diri, ya sebaiknya kita menyadari si penanya. Oke. Baik. Nah, besok itu Mas Riko akan bener-bener ini ya, mencoba untuk ajak teman-teman untuk praktik gitu ya, secara langsung gitu ya di Kopdar, supaya teman-teman bener-bener bisa nerapin letting in ya sebenarnya gitu kan Mas? Soalnya ada tadi di grup itu, Mas minta tolong ya, pastikan besok bener-bener Mas Riko mau mengajarkan caranya letting in yang bener-bener itu seperti apa, karena kita nonton aja nggak bisa, nggak paham gitu kan. Sebetulnya gambarannya gimana sih besok itu? Sebetulnya letting in itu bukan cara. Ketika kita berusaha letting in, maka bukan letting in. Bukan metode ya? Bukan. Intinya letting in adalah membiarkan segalanya apa adanya. Ngerah intinya ya? itu, membiarkan. Intinya adalah membiarkan segalanya apa adanya dan bersedia mengalaminya secara total. Tanya di sini tanya. Kalau misal muncul kesedihan ya, muncul kesedihan seret, aku tak letting in biar kesedihannya lenyap. Berarti kan nggak letting in dia. Iya. Jadi bukan metode. Bukan metode. Intinya adalah itu lebih ke lifestyle. Kalau kita terbiasa menolak, ya sekarang gaya hidup dibiasakan menerima. Oke. Dan disadari juga motif-motif pikiran yang berusaha merekayasa pengalaman.